Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pelajaran kita pagi ini, masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2588 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Ma tidaklah, naqasat mengurangi, sedekah itu min mal daripada harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Wa ma, dan tidaklah, zada menambah Allah abdan akan seorang hamba bi'afwin dengan kemaafan, melainkan bertambah izzatnya, kemuliaan. Wa ma tawadha'a, dan tidaklah tawadha'a bertawadu, merendahkan diri, ahadun seseorang, lillah karena Allah, illa melainkan rafa'ahullah. Rafa'a meninggikan, mengangkat Allah akan derajatnya. Kira-kira begitu artinya. Ada 3 dalam hadis itu. Yang pertama sedekah, yang kedua maaf, dan yang ketiga tawadhu. Yang pertama adalah sedekah. Secara bahasa sedekah artinya benar. Orang yang benar, sadiq atau siddiq. Disebut sedekah dengan sedekah karena orang yang bersedekah itu orang yang membenarkan. Keyakinannya, keimanannya, kepercayaan bahwa Allah akan memberikan balasan untuknya di akhirat. Ya, karena dia membenarkan apa yang diyakininya, dibenarkannya dalam bentuk memberi. Apa yang dibenarkannya? Keyakinan kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan balasan untuknya di akhirat. Lalu keyakinan itu dibuktikannya dengan memberi. Jadi dengan memberi itu berarti jelas membenarkan keyakinan. Bernama sadaqah, benar. Cuma orang awak betulkan namanya sedekah. Sadaqah. Sad, dal, qaf dan ta marbutah, sadaqah. Sedekah murni, pemberian ataupun apa yang bisa diberikan semata-mata mengharapkan balasan Allah. Tidak ada maksud dan tujuan lain. Itu yang sedekah. Nah, sedekah itu dibagi 3. Sedekah wajib, zakat. Zakat disebut dengan sedekah wajib. Kemudian wakaf disebut dengan sedekah jariyah. Jariyah, mengalir.
Sedekah yang pahalanya, ganjarannya, balasannya, manfaatnya, faedahnya terus jari, mengalir. Kemudian sedekah tatawwu, sedekah sunat, infak, itu sedekah sunat. Ada juga yang mengatakan zakat fitrah itu sedekatul fitri. Tapi populer namanya zakat fitrah. Itu yang sedekah. Sedekah ada yang berbentuk harta, materi. Ada yang berbentuk jasa. Dan ada pula sedekah yang berbentuk immateri. Seperti melapangkan, memudahkan, meringankan, menyenangkan, membahagiakan, sedekah. Berarti sedekah bukan hanyalah pitis materi saja. Makanya katakan senyum, tabassumuka, senyummu kepada saudaramu sedekah untuknya. Atau wajah yang cerah, wajah yang menyenangkan. Biwajhin talikin, wajah yang menyenangkan, menggembirakan, senang orang melihat awak. Batamu basuh ya awak. Itu sedekah. Sedekah yang tidak bisa diimbangi oleh uang. Itu menyenangkan orang. Bahkan malahan terlalu banyak cabang-cabang sedekah yang tidak hanya materi. Sebab mencampakkan duri di jalan juga sedekah. Menyuruh orang yang ma'ruf juga sedekah. Mencegah kemungkaran juga sedekah. Menunjuki orang sedekah. Dan seterusnya. Berarti sedekah itu sangat luas. Cuman kini lebih terarah nampaknya sedekah kepada harta. Mana kasat tidaklah mengurangi. Nakasat mengurangi. Sedekah. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Bahkan siapa yang ingin bertambah hartanya sedekah. Kita ulang. Siapa yang ingin bertambah hartanya sedekah. Tentu kau tidak tambahkan bagi orang yang tidak punya keimanan. Orang kalau ingin berkembang, sedekah ya, tanamkanlah benih itu. Sebuah benih, sebuah biji berkembang. Kalau dibikin perumpamaan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan infak yang diberikan itu sama dengan sebuah biji yang ditanamkan. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai 100 biji. 100 kali 7, 700 kali 100, melipat ganda lagi. Kembali kita kepada makna awal sedekah. Ada tidak ada balasannya di dunia, atau sedekah itu berupa harta. Taruhlah berkurang harta kita secara lahiriahnya. Tapi sebenarnya sedekah itu pada hakikatnya adalah tabungan kita untuk akhirat. Sedekah di dalam kubur dapat menerangi kubur. Di akhirat bisa menjadi pelindung, naungan bagi seseorang. Di dunia bisa dihapuskan dosa-dosa. Itulah sedekah.
Tapi yang pasti, balik kita ke kaji pengkah, sebenarnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Itu kalau sedekah, setiap ngaji sedekah, tapi tidak kurang, rasa kurangnya. Dan takut kurangnya dunia. Nampak takut kurang itu setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setanlah yang mempertakut-takuti kamu jika kamu bersedekah atau berinfak nanti fakir. Cuma menjelang keluar, kalau keluar tidak boleh. Kalau keluar tidak boleh petuk-petuk setan lah. Menjelang keluar. Surah Al-Baqarah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Ayat 268. 268. Al-Baqarah surat kedua, halaman 45. Asyaitanu, setan itu, ya'idukum. Apa maksud? Syaitan itu mempertakut-takuti kamu. Maknanya itu siko yukhawifu, mempertakuti kamu. Jika kamu bersedekah atau berinfak nanti fakir, al-faqr, fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu menyuruh kamu untuk berbuat bakhil. Fahsya disebut dengan bakhil. Kenapa bakhil disebut dengan fahsya? Bakhil itu satu kekejian. Jadi setiap kali kamu akan bersedekah, setiap kali kamu akan berinfak atau mengeluarkan harta untuk membantu fisabilillah dan seterusnya, akan muncul bisikan-bisikan setan. Ya, setiap kali akan mengeluarkan harta akan muncul bisikan itu. Muncul bisikan nanti fakir. Perindak banyak amik atau kepatahlah lo. Kini lo. Pokoknya muncul berbagai macam bisikan-bisikan yang membisikkan kita agar kita tidak berinfak atau mengurangi infak. Kalau timbul bisikan itu, capek saya baca auzubillah, itu setan. Dan setan menyuruh kamu berbuat fahsya keji. Maka dikatakan bakhil itu dengan keji, karena kebakhilan memang suatu kekejian. Karena orang yang bakhil secara tidak langsung dia bakhil kepada dirinya sendiri. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi. Siapa yang bakhilnya bakhil ke diri sendiri. Sementara Allah, wallahu ya'idukum, Allah menjanjikan kepada kamu jika kamu bersedekah atau berinfak ampunan, maghfiratan minhu, ampunan dosa yang diberikannya. Setiap kali kita bersedekah, berinfak, diampunkan dosa-dosa. Dan Allah juga menjanjikan kepada kamu fadlah, karunia. Allah memiliki karunia. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang sangat agung. Karena Allah memiliki karunia, maka dia akan melipat gandakan balasan ganjaran untuk orang itu. Dengan catatan balasan Allah itu tidak otomatis dikasih iko 1 tiba 10. Itu logika orang TV itu. Logika penceramah di TV.
700. Balasan daripada Allah itu macam-macam. Karunia Allah kan tak pitis itu. Ada yang sesuatu yang tak bisa dinilai piti. Kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan. Tidak bisa dibeli piti. Kelapangan hidup, keberkahan hidup. Tidak bisa dibeli piti. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kamu jika kamu bersedekah, berinfak, ampunan dosa dulu. Dan kemudian fadlah, karunia. Apa bentuk karunia Allah? Terserahlah. Karena segala macam yang kita peroleh adalah karunia Allah semua. Kesehatan juga karunia. Bahkan seseorang Allah angkat jadi nabi dan rasul juga namanya karunia. Al-fadlu. Nabi Muhammad Allah angkat jadi rasul itu karunia untuk nabi. Wallahu yu'ti fadlahu la man yasha. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, yaitu Allah mengangkat rasul siapa yang Dia kehendaki. Jadi sampai-sampai manusia Allah angkat jadi nabi dan rasul pun suatu fadlu, al-fadlu. Dan Allah dzul fadli. Dewak kan orang dan dzul fadli. Nah, orang. Saya mau nak dzul fadli. Nama menentu, nama suami Dzul Fadli. Satu payah ni bawahnya. Dan Dzul Fadli sebenarnya adalah Allah. Sebut enam pemilik karunia-Nya adalah sebenarnya pemilik karunia adalah Allah. Dzul Fadli. Tambah lu azim laka. Dzul Fadlil azim. Karena Allah pemilik karunia, Dia juga yang berikan karunia. Yu'ti fadlahu. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki untuk dikasihnya karunia, salah satu di antara sekian banyak adalah orang yang suka bersedekah. Itu janji Allah ini. Yu'ti, apa namanya? Ya'idukum. Wallahu ya'idukum. Allah menjanjikan kepada kamu ampunan dosa jika kamu berinfak, bersedekah, dan al-fadl, karuni. Apa bentuk karunianya? Terserahlah. Entah apa yang Allah kasih. Kita baca kan macam-macam bentuknya. Berarti setan berjanji, Allah berjanji. Janji setan fakir, menyuruh untuk bakhil. Janji Allah ampunan dan karunia. Nama yang kuat janji. Cedek lu mana? Ini cedek buktinya. Kalau secara teori kuatlah janji Allah. Setan tu ancam-ancam saja. Cuma realitanya kecil. Kenyataannya cedek lu. Bah kenyataannya ketika orang butuh bantuan. Orang minta, orang minjam, orang menyalang, orang mengadu, orang merengek. Nah, ketika itu nampak janji saya yang paling berpengaruh kepada kita. Tapi setiap kali kita akan bersedekah, pasti ada setan di muka. Pasti. Termasuk setan berkepala orang. Maka siapapun yang menghalangi kita, membujuk-bujuk kita, merayu kita supaya jangan bersedekah, jangan berinfak, itu namanya setan. Baik berkepala ataupun tidak berkepala, setan. Duduk cek, itu sedekah. Dan sedekah pun nanti yang disesali oleh orang mati, tidak sempat. Fa'asaddaqa wa akum minas surat Al-Munafikun. Al-Munafikun surat ke-63 ayat 10.
Al-Munafiqun surat ke-63 ayat halaman 555 ayat 10. Rasul halaman 555. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma Allah Bu Chandra ini Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa assaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah olehmu atau berinfaklah kamu mimma razaqnakum, mimma dari sebagian ma apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, min qabli sebelum ayatiya ahdakum, sebelum ya'ti datang ahadakum kepada salah seorang kamu kematian. Fayaqul, maka lalu datang kepadanya di kematian, di saat-saat kematian mendekat, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku barang waktu agak sedikit saja, qarib, sebentar saja. Untuk apa? Supaya aku bisa bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Kok bilo kok? Akan mati. Menariknya begini. Bamangko ketika lampu mati itu ikut untuk orang beriman ke mah? Orang kafir gitu. Sebab ayat 9-nya bunyi ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 9 berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan lanjutannya ke bawah. Nah, kajinya kenapa di saat-saat mati orang ingin bersedekah? Itu dulu kajinya. Sebab ketika itu baru orang mengerti, paham bahwa harta sabana hartanya ndak nih cari no ke petang terus. Nalah di ketika itulah tahunya bahwa hartanya dalam lemari, nan di bank, nan di tabungan, nan dalam saku, bahkan dalam dompet sendiri tidak punyanya, tidak bisa bawa. Ketika sadarnya harta nan sabana hartanya adalah nalah diberikannya. Nan tinggalnya, nannya punya. Dan ketika orang-orang hampir mati itu sadarnya bahwa salah satu yang akan membelanya sedekah. Dalam kitab Targhib wa Tarhib dijelaskan bahasa sedekah membela di kubur. Pembela di kubur. Ketika orang hampir mati, dia minta tunda, hendakkah sembahyang, minta tunda, tidak sembahyang lah. Ya Allah, mau sembahyang lah begitu. Sebenarnya kan salat enggak? Tundalah mau sebentar, ya Allah mau sembahyang salat. Mau ke puasa, mau ke haji, mau ke umrah dulu. Itu sedekah. Kenapa sedekah? Ikut untuk orang yang tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Bagi orang yang memandang bahasa hartanya itu adalah apa yang disimpan-simpan, apa yang dianduk-andukkan.
Sehingga nyerak mengerti bahasa harta dan sebenarnya apalah yang diberikan. Ketika itulah dia sadar. Tapi apa daya? Ajal itu kalau sudah sampai tidak bisa ditahan, dimundurkan. Cuma kuat kesebaliknya bunyi la yuakhir Allah. Sekali-kali tidak akan menunda Allah sedikit pun juga ajal kalau sampai. Walaupun alasan untuk bersedekah. Alasannya kan tapik tu, ambo ke bersedekah. Mudah-mudahan ambo bisa beramal saleh. Itu alasannya mantap. Tapi tidak bisa menunda ajal. Tidak bisa. Ajal tidak bisa ditunda. Ada berkali-kali orang minta supaya diberi kesempatan untuk beramal saleh, tapi jawabannya sama. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa ditunda. Maka disuruhlah kita kalau mau beramal, mau berbuat sebelum ajal sampai. Ketika itulah orang baru sadar sedekah itu sangat berguna dan bermanfaat. Ketika itulah. Balik kita kaji pengkau dia. Kaji hadis. Ini hadis mana kasat tidaklah berkurang harta bila disedekahkan. Ada nama menarik dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dinyatakan sebagai hadis hasan, ketemu dalam kitab Targhib wa Tarhib. Gini bunyinya. Disebutkan begini. Ada seseorang bernama Marthad bin Abdullah Al-Mazani. Inyoko penduduk kota Mesir. Yang bila ko selalu orang pertama tiba di masjid. Selalu orang pertama tiba di masjid. Namanya Marthad. Mim ra sadal Marthad. Dan tidak sekalipunnya datang ke masjid yang tidak membawa sedekah. Jadi setiap ke masjid ado sin, ado yang nangka disedekah. Pasti ada di genggaman tangannya. Wa fi kammihi sadaqah. Pasti dalam genggaman tangannya ada sedekah. Ima fulus, kadang-kadang pitih. Kadang-kadang khubuz, kadang-kadang roti. Wa ima qamhun, kadang-kadang gandum. Sampai-sampai hatta rubama, sampai-sampai pernahnya membawa bawang. B-A-W-A-N-G, bawang. Dibawanya bawang. Jadi al-basal yahmiluh, bawang dibawanya. Lalu dia berkata, kenapa beliau begitu? Ketika ditanya orang, kenapa beliau membawa busuk-busuk tadi? Bawang so, itu kan dapat membuat bajumu bau atau busuk. Aku ceknya kepada orang yang bertanya, amma ini ketahuilah, aku tidak mendapati di rumahku sesuatu yang akan aku sedekahkan. Jadi nampak nama rumah cukup bawang. Bawa bawang kau cik. Itu tekadnya bawa bawang. Bah begitu, begini. Ambo pernah salah seorang sahabat Nabi bercerita kepada ambo kecek Marthad ke.
Kecek salah seorang sahabat Nabi kecek zillul mu'min yaumal qiyamah sadaqatu. Naungan seorang mukmin nanti di akhirat sedekahnya. Jadi hamba ingin nanti di akhirat tu dapat naungan. Tahu naungan? Hari di mahsyar itu tidak ada naungan. Nah, la zilla ila zillu, tidak ada naungan. Tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada gundukan. Semuanya datar, matahari saking dekatnya, peluh luar biasa bercucurannya. Bertelanjang bulat, tidak beras kaki, tidak berkitan, tidak ada bantuan, tidak pertolongan. Yang melindungi salah satunya adalah sedekah. Ada orang yang Allah lindungi 7 golongan. Itu yang Allah lindungi. Dan di antara yang dilindungi juga adalah orang yang bersedekah. Sedekahnya sebagai pelindungnya daripada kepanasan, daripada kesengsaraan di mahsyar. Anak kita pelajari semangat yang namanya simartatkah. Setiap ke surau, setiap ke musadi, adu-adu miang nan di bawah kedagiannya kurang. Zaman dulu kadang kue, kadang gandum, kalau besok kadang bareh bawahnya, kadang roti. Pokoknya adu-adu main di bawah sampai-sampai bawang, sampai bawang. Kok sianang kan nampak, beko digini bawang. Jangan bawa lo bawang miswa, mengemis kau. Yang kita kajikan semangat sedekahnya. Ini tak bawang itu masalahnya. Anan bisa satu kumus saja anan bisa disedekahkan. Karena membayangkan nanti di akhirat orang akan dilindungi oleh sedekah, tidak ada yang akan melindungi. Aku masalah keyakinan kau. Masalah keimanan. Jadi orang yang bersedekah itu atau orang yang bersedekah itu orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman tidak sedekah namanya, sumbangan namanya. Sumbangan. Sama motivasinya tujuannya bukan untuk akhirat, tapi tujuannya untuk dunia. Bagaimana sumbangan. Sedekah semata-mata mengharap balasan Allah. Itu yang sedekah. Terlalu banyak hadis-hadis yang bicara, yang menjalihkan kepada kita tentang berbagai macam keutamaan sedekah. Dan ngambillah ceramah di media sosial. Bahkan ada nama-nama ustaz sedekah. Ada. Itu kelebihan lo bantuannya. Ustaz sedekah. Kenapa setiap mengaji sedekah? Salahkah? Tidak, kita tidak menyalah. Cuman kalau ingin mencari fadilahnya, tanya mereka ustaz tu, banyak fadilah dia. Dalam sebuah riwayat disebutkan begini, bahwa kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang nanti di akhirat berada dalam naungan sedekahnya sehingga hatta yuqda bainan nas, sampai selesai orang disidang. Halo? Sampai orang disidang selesai, atau sampai urusan-urusan orang berakhir, orang nanti akan berada di bawah naungan sedekah. Maka oleh sebab itu bersedekahlah, karena sedekah itu untuk kita. Lahiriahnya kenyataan di dunia untuk orang, tapi sebenarnya untuk awak. Awakku samun aku. Awak percaya awak kepada orang sehingga kita suruh orang menyimpan piti awak.
namanya kabang. Kan sama awak dah. Tapi awak tak percaya kepada Allah dah. Awak simpankan pitihnya kepada pegawai Allah. Bang tak percaya awak, ini masalahnya masalah keimanan. Pegawai Allah tu mah orang yang butuh. Orang yang butuh, orang yang berhajat, orang yang memerlukan, namanya pegawai Allah, pegawai tabungan bank. Ini intinya masalah kepercayaan dan masalah keyakinan. Malah juga dalam sebuah riwayat hadis hasan disebutkan begini. Inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sedekah itu akan memadamkan dan meredupkan panasnya kubur nanti bagi orang bersedekah. Kubur itu panas. Kubur bisa menjadi taman, bisa menjadi jurang. Kubur bisa menjadi taman surga atau menjadi jurang neraka. Bahkan di kubur orang bisa merasakan kenikmatan surga atau merasakan kesengsaraan neraka. Nah, sedekah nanti akan meredam kepanasan kubur. Di kitab yang sama membaca, sedekah itu bisa penghambat penghalang siksa kubur. Nah, ada sampai penghambat siksa kubur. Jika datang dari arah kepala, salat tegak sinan. Datang dari kanan, puasa. Datang dari arah kiri, sedekah. Datang dari arah bawah, amal-amal saleh. Di sedekah salah satu penghambat penghalang siksa datang di kubur. Nah, kira-kira begitulah tentang sedekah. Baik, lamuna kita mau sedekah, kok lain lo pengenawa Kok minta sedekah yang tak gitu. Tak apa, tak ada minta sedekah. Menyuruh nak meminta tak ada. Meminta tak ada. Menyuruh lagi. Balik saya ayat salaman ke belakang. Surat Al-Munafiqun ke belakang. Surat Taghabun surat ke-64 ayat 17. Kalau dari kanan ke kiri, oh begitu, puasa bu, puasa. Ini berbeda-beda ya. Amal saleh, salat, puasa, sedekah, amal saleh. Bagi-bagi saya letak juga di ayat 17 surat Taghabun. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah qardan hasana, pinjamannya baik, yudha'ifhu lakum, Allah akan melipat gandakannya untukmu dan akan mengampuni dosamu. Allah tu syakurun halim, mensyukuri lagi maha santun. Kita pahami seketik. Meminjamkan kepada Allah artinya adalah memberikan sedekah atau infak kepada orang yang membutuhkan. Siapapun yang bersedekah, berinfak kepada orang yang berhajat membutuhkan, berarti ketika itu Allah menyamin. Dan ketika itu meminjamkan kepada Allah. Karena kita meminjamkan kepada Allah, Allah yang ganti. Kita kau tahu. Secara tidak langsung bahasanya kira-kira begini. Pinjamalah dulu, biku ada bayar. Dia membayar. Kan begitu bahasa sehari-hari nak. Dengan ganti biku. Banyak gantinya biku.
Ya, jika kamu meminjamkan harta kepada Allah, artinya jika kamu berinfak dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan kurang berhajat, berarti kamu meminjamkan kepada Allah. Allah yang jamin untuk mengganti. Bahasa awak nan cakap itu. Agialah itu dulu lebih kurang ganti. Banyak gantinya lebih kurang. Itu janji Allah. Yudaif gantinya ditanggung-tanggung. Dia lipat gandakan. Yudaifu lakum, dia melipat gandakannya. Apa? Melipat gandakan gantiannya kepada kamu. Di samping itu dia hapuskannya dosamu. Jana berkurang disedekahkan. Berkurang cacah tu. Tapi beko ada ganti-gantinya di luar hal yang kita ketahui. Pokoknya kita percaya sajalah bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Tidak mengurangi harta. Justru malah memancing datangnya tambahan. Duduk cek. Kita masuk yang kedua. Wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Dan tidaklah zada menambah, berarti dan tidaklah zada menambah Allah abadan kepada seorang hamba bi'afwin, dengan kemaafan yang diberikannya, melainkan yang Allah tambah kemuliaan untuk si hamba itu. Artinya apa? Dengan kemaafan yang kita berikan kepada orang lain, Allah akan menambah kemuliaan orang itu. Namanya maaf lah. Allah akan menambah kemuliaan orang itu. Kita kaji dulu maaf. Ana maaf. Afwin. Ma zadallahu bi'afwin. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin. Afwin, afwun, afwan. Afu. Secara bahasa artinya menyapu, menghapus. Menghapus secara bahasa. Afatirri, angin bertiup lalu dibawanya sarap-sarap. Sarap. Dan sekali ku batu asalah bawa sekali ku sarap. Angin bertiup, diterbangkannya. Atau namanya? Sampah enggak situ? Sampah enggak bisa terbang angin dah. Arab. Bahasa tujuh gitu. Sarap. Namanya afat. Secara bahasa berartilah maaf itu menyapu. Disapu oleh angin apa? Ya, sarap-sarap. Marasia ini. Dari itu kata maaf itu adalah maknanya menyapu kesalahan orang. Di hati kita kesalahan orang itu ada di hati kita sapu. Sehingga tidak ada salah tu tinggal. Itu nama itu. Namanya pus ya. Namanya pu awak. Sabuk kumuh tu di hati awak. Orang terimaan maksud maaf.
Sebab kadang-kadang orang yang bersalah tu tidak ada salah. Kadang-kadang tak tahu masa salah. Atau tak merasa masalah. Dia tak tahu saya. Awak dah mengurumi, dah menguruk. Kadang-kadang salah. Kau nak penyingguang tu sih. Lama saya mengicik tu, suka piwah muncung. Menyapu, memaafkan tu menyapu, menghapuskan. Jadi ketika kita nanti memaafkan orang, berarti kita menyapu, menghilangkan, melenyapkan kesalahan orang yang ada di hati kita. Ketika kita lah sapu, hati kita jadi lepang. Jadi kalau kita memaafkan orang tapi mengkuruk je, lain bersapu tapi tak tersapu. Tak tersapu. Aku yang mengkuruk ke bahasa Indonesia supaya yang salah lama. Mengkurap. Nah, jadi intinya, kalau kita memaafkan orang, awak lepang, awak berhasil. Dengan memaafkan itu, berarti kita ingin menyenangkan hati kita. Awak nak mengkuruk, awak nak menjajuk, awak nak berbulu mencelak, nak sama hati orang. Walaupun menceringai mencelak, tak masalah pak. Awak Allah memaafkan. Tapi kau sari. Adik, bang ko sari ko yo. Halo, bang ko sari ko yo. Yun kan awak na mga radyo na. Bang ko sari mamakan ko yo. Bang ko sari mamakan nyo ba ko yo. Tidak bisa kita terima. Tidak bisa diterima. Ayo payah dia menerimanya barunya. Itunya. Cepat dia. Aku lama menino tu. Maafkan dan tenang melai. Aku bicara keimanan. Bicara keimanan. Nah, kita kaji keimanannya. Pada dasarnya, apabila kita memaafkan orang, di samping kita melapangkan hati kita menjuluk maaf Allah. Menjuluk maaf Allah. Siapapun yang memaafkan orang, dosanya pasti Allah maafkan. Apakah kamu tidak suka Allah mengampunkan dosamu? Maafkan saudaramu, itu ujian. Menunda memberi maaf, berarti kita menunda maaf Allah untuk kita. Sebab kesalahan kita lebih banyak kepada Allah daripada salah orang kawak. Halo? Anu ke yo? Kesalahan awak lebih banyak kepada Allah daripada salah orang kawak. Dengan memaafkan kesalahan orang yang tak bara tu, banyak kemaafannya Allah berikan. Karena Allah cakap tu afuun, maha pemaaf. Jadi kalau maha banyak perginya. Makanya diperintah dalam ayat fa'fu wasfahu. Kita tidak disuruh memberi maaf, tidak disuruh minta maaf, disuruh memberi maaf. Ayat menyuruh kita bukan meminta maaf, memberi. Itu disuruh. Inilah. Itu perintah ayat. Tidak ada disuruh kita ke minta maaf, yang ada beri maaf. Lalu mafhumnya bagaimana? Mafhumnya adalah sedangkan memberi maaf disuruh, apalagi minta maaf. Fa'fu, maafkanlah. Lapanglah. Kita sendiri minta maaf kepada Allah kan? Wa'fu anni, wa'fu anna.
Tentang kok nak maaf bu, nan dimaafkan kok kesalahan. Di mana kesalahan orang? Di awak. Nak di orang tu lah. Kesalahan orang tu di awak. Sebab awak nak merasa bahasa orang tu salah. Kita lapihan, kita sapu, habisnya, dihabiskan. Ambo ngecek dulu bro. Sambil berusaha, sambil kita berusaha nak bisa lo kita mauahkan orang, mauah kadang ragunya orang. Dah, siapapun yang memaafkan lain, Allah akan meninggikan kemuliaan. Tidaklah Allah tambah kepada seorang hamba lantaran maaf yang diberikannya, melainkan Allah tambah kemuliaan diri orang itu. Di sisi Allah bertambah mulianya. Simban beko hasuano kareh lo go beko go. Asuang dari kawanku kareh lo. Ya suang juga. Kau sama lu nak bana aku. Amah bana. Maaf sin. Namun tu orang maaf jo. Atau lu wujudnya balanya maaf je. Padahal memang maaf itu disuruh. Al-afina ninnas, orang yang suka memaafkan orang lain. Itu yang kedua ya. Yang kedua, intinya mari kita ajar diri kita maafkan kita ajar diri. Sebab tujuan memaafkan itu sebenarnya mempasang hati kita. Kau nak kan awak akui lah. Bahasa ini mengkuati kita kau mengkuruk, menyajuk, so kau muntah menjadi pajak. Dia alu memaafkan lah. Kalau awak maafkan, tak ada suka muntah. Mengkuruk, menyajuk. Tak ada dah. Ya, itu masalah. Berarti sebenarnya maafkan rancak. Cuma awak nak namuah. Nak namuah awak. Bapak nak namuah awak. Ya ba'adwah. Ba'adwah nak panjang cerita nak. Ba'adwah. Payah awak. Ya maaf salam ni. Ya ba'adwah. Ba'adwah nak pun payah mengurainya. Iyo minta bu. Ba'adwah yo jangan tu. Iyo makin dikaji makin kanai juga jadi nak. Ikolah kerajaan yang paling baik. Memaafkan. Dia begitu hebatnya nilainya, Allah janjikan untuk orang ke surga. Dijanjikan adalah surga. Karena memaafkan itu kerajaan tak gampang. Sebab yang dituju maaf sampai ke dalam. Tidak hanya sekadar mulut. Aduh, dia maaf aduh. Tiba di pengumuman kematian Apa di kita tu pak ibu ni kita maafkan tu. Dalam hati pajak kolera tu kan maafkan kita. Surah Asy-Syura surat ke-42 ayat 40. Asy-Syura surat ke-42 ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 487. M40 ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman afa, ayatnya ke? Faman afa, maka siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, fa ajruhu, maka ganjaran balasannya atas tanggungan Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin, sesungguhnya Allah itu tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang zalim. Akajinya ko, intinya siapa yang ingin menuntut hak boleh menuntut hak, dikadukan, dilaporkan, di sidang, diadili boleh, itu kan haknya. Diminta jadi, karena balasan kejelekan pasti diperlakukan orang secara lalim, secara aniaya, sewenang-wenang. Dua pilihan, boleh kita membalas dengan cara melaporkannya, mengadukannya, dan kedua memaafkan. Pilihan di tangan awak. Itulah melihat ayat kah? Bagi siapa yang diperlakukan dengan zalim dan lalim, dia boleh menuntut balas. Caranya mengadukan kepada hakim, ke pengadilan. Cara kedua, memaafkan. Siapa yang memaafkan, lalu dia berbuat baik, Allah menjamin ganjaran pahala yang melipat ganda atas orang itu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misliha, balasan yang keburukan itu adalah keburukan yang semisal, tidak lebih tidak kurang. Dan siapa yang memaafkan lalu dia berbuat baik, ganjarannya atas Allah. Berarti memberi maaf itu ganjarannya, pahalanya Allah yang jamin. Allah yang jamin, luar biasa. Itu keuntungan. Perlunya kita memberi maaf. Dan memberi maaf itu suatu perbuatan yang sangat utama, sangat tinggi nilainya. Ayat 43 gitu bunyinya. Ujung ayat 43 surat daripada Asyura ko, ayat 43 ujungnya begitu. Di mana letak ujungnya? Wala man sabara, dan sungguh siapa yang bersabar, wa ghafara, dan berikan ampunan dan maaf, inna dzalika, sesungguhnya demikian itu lamin azmil umur, termasuk suatu perkara yang ditekadkan untuk mengerjakannya karena keutamaan yang tinggi. Dua dah. Yang pertama tadi sedekah, yang kedua maaf, yang keberalih, yang ketiga oleh tawadhu'. Tawadhu' lawan sombong. Sombong terbagi dua. Pertama, sombong kepada Allah, menolak kebenaran, menentang Allah. Itu namanya kesombongan iblis. Aba wastakbara. Iblis itu sombong, menolak kebenaran. Kapanpun orang menolak kebenaran, sombong. Yang kedua, sombong adalah kepada manusia, ghamtun nas, melecehkan, meremehkan, merendahkan, menjelekkan, menghina orang lain, itu sombong. Baik sombong kepada Allah ataupun sombong kepada manusia, Allah benci kepada orang. Malah iblis diusir dari
Iblis diusir dari surga. Sombong. Dan Allah telah persiapkan neraka khusus untuk orang sombong. Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Bukankah jahanam itu belasan untuk orang yang sombong? Sombong nan dua cako. Sombong yang pertama menolak kebenaran. Puncak kebenaran adalah Allah. Sombong yang kedua melecehkan, meremehkan, menganggap enteng orang lain. Lawan sombong tawadhu. Tawadhu merendahkan diri. Merendahkan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada kebenaran, merendahkan diri kepada pelaku-pelaku kebenaran. Itu nan tawadhu. Apapun ketetapan Allah, keputusan Allah, aturan Allah, kita rendahkan diri kita. Kita terima, kita laksanakan. Merendahkan diri kepada kebenaran berarti kita terima kebenaran itu. Kita hormati, kita muliakan pembawa kebenaran itu. Tiba di badan, tiba bersikap tidak songkak, tidak angkuh, tidak sombong. Tidak mengadang. La tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan menggadang, sombong. Tak tawadhu. Dalam surah Al-Isra dikatakan innaka lan tukhrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu angkuh berjalan, sebab engkau tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan bisa mencapai tingginya gunung. Bagaimanapun kamu melonjak-lonjak berjalan, mangkik-angkik bau, dan bau kamu tak lebih tinggi pada gunung. Melewati kapal pun tak bisa bau kamu dah. Surah Al-Isra. Macam mana ayatnya? Surah ke-17 MP3 mungkin. Surat ke-17 Al-Isra. Kalau ingin cari, silakan. Ayat 27. Ayat 27, 37. Di bawah sekali, la tamshi fil ardi maraha. La jangan tamshi engkau berjalan di bumi ini maraha. Langsung marah kau takabur, sombong. Innaka sesungguhnya engkau lan sekali-kali tidak akan mampu dan bisa takhrika merobek bumi, menembus bumi dengan langkah dabua kaki kamu. Langkah dabua kaki kamu. Walan tablughal jibala tula. Dan engkau sekali-kali tidak akan pernah mencapai gunung ketinggiannya. Barabana lonjek kamu kata. Tahu lonjek? Melonjek lah, ngangkang lah. Angkik bau kata. Tidak bisa mencapai tinggi gunung. Untuk itu janganlah sombong. Kau teguran kepada orang sombong. Sangat ditegur orang sombong. Lawan sombong. Kau kita tawadhu. Tawadhu. Dan tawadhu. Kau tidak dibuat-buat nak. Tidak dibikin-bikin nak. Tawadhu itu di hati. Tawadhu itu bukan di pakaian, bukan di tampilan. Tawadhu amalan hati, tawadhu. Hatinya itu hati yang rendah. Hati yang menghormati, memuliakan, bukan yang congkak, yang angkuh, yang sombong. Di hati. Itu makanya kecekkan di kopian nomor 2 ko rubba ash'asa aghbara di timuraini. Betapa boleh jadi betapa banyaknya orang yang rambutnya lusuh, kusut, tidak dipedulikan dan tidak dihiraukan. Namun apabila dia bersumpah atas nama Allah, lau aqsama, bersumpah atas nama Allah, la abarra, niscaya Allah akan menyambut sumpahnya. Betapa banyak orang yang tampilannya sederhana sekali, sangat sederhana. Tiba di zaman Nabi kusui, pakaiannya lusuh,
rambutnya berbau padang pasir, tapi nyo punya sikap rendah hati. Jika nyo bermohon mengadu kepada Allah, langsung Allah terima keduanya. Untuk itu jangan mudah melecehkan, meremehkan, agak sepele orang lain. Dan surga tidak akan ditempati dan tidak boleh orang yang sombong masuk surga. Tidak boleh. Akal 3 sikap namanya. 3 sikap. Pertama, sedekah. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, iko berkaitan dengan akhlak kepada orang. Sedekah untuk orang, memaafkan untuk orang, tawaduk untuk kita, akhlak, adab. Nah, ini ada pertanyaan masuk. Pertanyaanku, kalau kita balik pelajaran lama, subhanallah. Siapa yang menjelek-jelekkan ayyara, siapa yang menjelek-jelekkan saudaranya karena satu dosa, maka suatu saat sebelum mati juga dia akan melakukan dosa yang sama. Pernah dalam kitab Bulughul Maram ini kita pelajari. Isnaya. Tapi sekedar untuk menjelekkan setengah minit. Jangan suka menjelek-jelekkan, mengolok-olok, membuli-buli orang. Satu saat, walaupun hadisnya masih diperbincangkan kesahihannya, satu saat siapa yang menjelek-jelekkan orang, menghina-hina orang, mengaibkan orang, dia akan melakukan hal yang sama sebelum mati. Bukan 1, 2, banyak kejadian. Dan itu bukan hukum karma. Hukum karma tidak ada doa. Karma tidak ada doa. Kalau hukum karma kan begitu dalam kepercayaan lain. Jika Anda berbuat sesuatu, Anda akan mendapat balasan sesuai dengan itu. Nah, dalam sana tidak ada karma. Yang ada, orang pasti akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Jika dimaafkan, jika diampuni, tidak dapat balasan. Jadi, siapa yang mencela, mengaibkan, merendah-rendahkan orang, mencaci maki orang, lantarannya mengajarkan nomor 2, suatu saat nanti, kalau tidak berhentinya, bisa jadi inyonan. Iya tuh, memang iya. Gitu penjelasannya. Ayyara, man ayyara. Man ayyara, siapa yang menjelek orang lain, suatu saat dia akan mengajarkan hal yang sama. Tidak jauh-jauhan. Ambo sendiri mengalami di tengah-tengah keluarga besar, tanpa menyebut siapa dan ciri-ciri khas, mengalami hal yang sama. Rupa ni cek-ceknya dan sanak-sanaknya, inyonan, latuanya mengalami hal yang sama. Ini memang tidak boleh mencecek orang, tidak boleh mengolok-olok orang, tidak boleh mencemeh orang. Bisa jadi suatu saat kita mengalami. Tidak pasti itu, tidak pasti. Kalau kita minta ampun, taubat, dan semacam Allah ampuni. Tapi satu saat nanti kalau itu kerja, balik ke Allah. Bumerang. Itu satu pertanyaan. Dan itu cari saya catatan lama balik. Menjelek-jelekkan seperti apa? Apakah membatin termasuk menjelek-jelekkan? Oh, membatin. Membatin tak? Membatin kau lah mati tak? Talinte, agak-agak ada keinginan selagi belum diazamkan. Kalau diazamkan untuk melakukannya, itu catat. Tapi selagi hanya lintasan-lintasan agak-agak tidak ada bertekad untuk melaksanakannya, beko hilang tidak masalah. Cuma kalau sengaja aku beko, itu harus kena ya. Sengaja aku. Jadi tidak jadi? Jadi atau tidak jadi? Karena sudah ada azam. Nah, di hati kita saja mengutuk-ngutuk ke orang apa? Ngutuk-ngutuk surang sini bantu aku adanya. Kisah.
Hati-hati, nyo bisa melompek. Melompek. Selagi nak sampai ke orang tu, cepat kita minta ampun. Ini itulah bahayanya. Selagi di hati kita, tahan, jangan lompek. Sebab kalau lompek, sampai ke orang tu payah minta maaf. Tapi kalau di hati saja kepada Allah minta maaf. Cukup baca auzubillah. Aku Rabbi auzubika min hamazatis syayatin. Cukup baca auzubillah dalam hati saja. Dan iko ado dawa aku pernah mencari orang nama mantiko tu pernah lah terkait itu mengkuruk. Nah, itu jawapan yang telah berikan. Dan iko cari saya balik fotokopi yang lama, mengaibkan orang lain, gitu, mengaib orang lain. Inti kajiwa sepagi kini. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Kalau di luar tema itu kita tutup dulu. Silakan. Wa ibadur rahman ya. 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 Tergantung. Kalau kita termasuk orang yang kurang yakin, jangan coba-coba. Sebab untuk anak lebih utama. Seseorang membiayai anaknya bersedekah pada anak. Suami membiayai istrinya bersedekah pada istri. Jangan korbankan untuk anak demi untuk orang, kecuali orang kita yang punya suatu keimanan seperti Abu Bakar. Yang penting jangan sampai kita tidak berinfak. Jangan sampai kita tidak bersedekah. Istilahnya tiba di surah Surah Al-Isra. Wala tabsudha kullal bast. Jangan rorohkan saroroh-rorohnya. Itu ya. Tapi jangan pula belenggu tanganmu ke tengkukmu sekuat-kuatnya. Awsatuha itu surah Al-Isra. Wala taghlul yadaka fi unukika. Jangan engkau belenggu tanganmu ke tengkukmu, tapi jangan lapihkan. Atau sedang-sedang sejamak. Infak ada, tabungan ada. Okay. Silakan Ibu. Ya cukuplah di dua aja. Ibu menyerangmu. Iko masalah khilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Yang kuat itu hadisnya, kata sebagai pendapat, menyapu kepala cukup satu kali. Itu hadis yang lebih kuat. Karena telinga termasuk bagian kepala juga satu kali, sekali lalu. Lalu dalam pendapatnya lain, sesuai pula dengan pemahaman, tidak, telinga 3 kali, kepala juga 3 kali. Diadu pendapat kau yang lebih kuat, nampaknya kecenderungan lebih kuat itu 1 kali. Dengan tidak menyalahkan orang yang 3 kali. Kata menyalahkan kan jauh-jauhi lah, masuklah kalau melihat lah, masuklah cukup dari luar kan. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan untuk kita semua. Catatan terakhir ya, catatan terakhir, adab kepada sesama itu, adab kepada sesama jangan dianggap rendah. Bahkan adab kepada sesama itu yang mengantarkan kita tinggi derajat kita di sisi Allah. Orang yang banyak ibadah, tinggi ilmu, tapi adabnya kan
ibadah banyak, ilmu tinggi, adab tidak ada, rendah orang itu. Karena Rasulullah diutus untuk memperbaiki adab akhlak itu. Betapa banyak yang memasuk orang ke surga adalah akhlaknya, husnul khuluq. Aku termasuk adab. Adab, apa adab siko? Bersedekah, memaafkan, dan tawadhu. Semoga bermanfaat. Diakhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah.